Jadi kita masih banyak pertanyaan, orang informatika itu insinyur nggak gitu ya? Nah di undang-undang menyatakan iya gitu ya. Jadi kita clear orang informatika itu insinyur gitu ya. Jadi ini yang mau kita selalu sosialisasikan bahwa seolah insinyur tuh pertanian, sipil, elektro, mesin, peternakan gitu ya. Nah padahal di undang-undang informatika insinyur gitu ya. Welcome back. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di Welcome Back dengan orang-orang baik di NH Podcast. Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu ya dari luar pulau. Luar biasa ini, jauh di sana gitu ya. Mungkin Dekat di hati. dekat di hati, itu yang jelas. Oke, selamat datang Om Epi. Iya. Mantap. Jadi beliau pertama kali datang di Purwokerto ini ya Om ya. Betul sekali. Iya, mungkin Kota Ngapak. di Kota Ngapak ya. Kata orang Ngapak, orang kepenak. Orang Ngapak, orang kepenak. Nah, ini ya. Mungkin review dulu Om, saya panggil Om aja lah ya. Ya udah 2 kali. Om Epi, Pak Epi. Pak Epi ya, panggil Pak Epi ya. Jadi Pak Epi sedikit review mungkin ya. Siap. Kelihatannya meskipun baru pertama tapi sudah melalang buana tadi ke Batu Raden, Pantura 7 dan Iya. kulinernya, mau gak Pak? Luar biasa. Jadi tadi ini diajak oleh teman setelah kegiatan kita di Unsur tadi. Oke, ya. PSPPI. PSPPI ya. Ternyata diajak ke Pancuran Pitu. Seperti itu. Saya kira ini biasa-biasa saja terjadi. Ya, itu di lereng Pegunungan Selamet. Iya Ya, betul. Gunung Selamet. Ya. Tapi kita tadi dipijat. Nah, ini yang unik ini ya. Jadi Pijat sulfur beliau. itu. Ya, Ya. sulfur ya. Jadi asli itu memang Dari Gunung itu Selamet. itulah. Subhanallah ya, tadabbur alam ya, tadabbur alam. Tidak pernah henti itu ya, air panas yang ada di Pantura 7 itu. Saya juga Dan saya juga baru ketemu di situ pijat pakai belerang itu. baru pertama juga ya. Ya bisa glowing kita di situ. Iya. Dan saya pernah naik Pak Epi ke atas ya. Dan itu Gunung Selamat itu apa ya? Atapnya Jawa Tengah. Jadi kalau naik Gunung Selamat itu Nampak Jawa Tengah gitu ya? Semeru, sorry, Sumbing ya, Merapi ya itu kelihatan karena di bawahnya Gunung Betul. Selamat gitu ya. Oke, ini dalam rangka apa ini Pak Epi ke Purwokerto ini? Nah, ini kita kebetulan diundang nih oleh Fakultas Teknik Iya. yang lagi mempersiapkan program studi program profesi insinyur. Program studi Program profesi insinyur. PSPPI. Ya. Ya, PSPPI ya. Jadi Pak Epi ini juga salah satu pionir inilah ya, penggerak keinsinyuran khususnya di Bidang informatika. informatika. Iya. Ya. Jadi kenapa sih Pak insinyur ini ya kan belum lama ini ya, maksudnya diundangkan Ya, atau informatika. diwajibkan. Hmm. Ya. Kalau insinyur sudah. Secara keseluruhan dulu mungkin ya. Ya mungkin kita cerita sedikit tentang insinyur ya. Iya. Jadi kalau insinyur itu kalau dulunya menggelar akademik. Ya. Nah kemudian di tahun 2014 itu keluar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Oke. keinsinyuran. Keinsinyuran. Ya. Gelar insinyur itu menjadi gelar profesi. Oke. Jadi sekarang insinyur itu adalah gelar profesi yang semua bisa dapat. Nah dalam undang-undang itu di pasal 5 kalau saya nggak salah tentang cakupan bidang keinsinyuran itu bidang teknik industri. Nah salah satu dalamnya itu ada teknik informatika. Oke. Jadi teknik informatika itu salah satu bidang kejuruan di PII yang dasarnya undang-undang gitu. Jadi kita masih banyak pertanyaan, orang informatika itu insinyur nggak gitu ya? Nah di undang-undang menyatakan iya gitu ya. Jadi kita clear orang informatika itu insinyur gitu ya. Insinyur. Jadi ini yang mau kita selalu sosialisasikan bahwa seolah insinyur tuh pertanian, sipil, elektro, mesin, peternakan gitu ya. Nah padahal di undang-undang informatika insinyur gitu ya. Nah ini yang mau kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama teman-teman yang di informatika ya, bagian informatika gitu ya, bahwa kita insinyur. Nah, kita berhak untuk dapat gelar insinyur, ikut kuliah mendapat gelar profesi insinyur. Nanti kita bisa dengan BK Informatika dengan PI bisa ditingkatkan level insinyur itu bisa melalui IPP, IPM dan IPU. Nanti kita bisa cerita lebih IPM,
IPP, ya. IPM, IPU. Ya, dan beliau juga sudah mendapat Asian Ink gitu ya. Asian Ink. Ya, keren itu ya. Jadi ternyata istilahnya badan kejuruan ya, BK. BK, Badan Kejuruan. Ya. Badan Kejuruan. Dan tadi disampaikan ada berapa sih BK di Indonesia itu? Kalau di PI sana sudah 27 BK. 27. BK. Dan kita BK Wah. Informatika itu BK yang ke-24. Oke. Jadi kalau mungkin kita flashback sekilas ya, jadi BK Informatika itu lahir pertama kali SK itu 2018. Oh, belum lama ya, Pak? 2018 ini sekarang 2024 ya. Iya, lumayan Baru sih. berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi masuk tahun ke-6 gitu ya. Iya, iya. Sekarang ini anggota kita udah sampai 2.500-an gitu. 2000 itu kecil ya, Pak, Indonesia. Masih berjuang kita untuk Dosennya tuh untuk Masih ribuan ya, Pak? ribuan. Perguruan tingginya aja 1.500 gitu ya. Itu tugas kita nih, Iya. sosialisasi Iya. BK Informatika agar teman-teman Iya. yang sudah S1 bidang informatika boleh ikut menjadi Iya. insinyur informatika. Jadi memang sudah diundangkan gitu ya, Ya, Pak, untuk diundang-undang. mengambil keinsinyuran khususnya di informatika. Karena tanda petik kan keteknikan biasanya. Keteknikan, Teknik ya. itu ya, insinyur, Insinyur, gitu ya, ya. tadi disampaikan. Ternyata sudah berjalan 6 tahun ternyata 6 ya, tahun, Pak. ya. Lahirnya BK Informatika khususnya di Indonesia. Hmm. Itu apa prosesnya gimana, Pak? Misalkan Lahirnya? bukan proses untuk mendapat gelar insinyur. Mendapat gelar Nah, insinyur. itu penting. Ya, jadi Kan ada apa ya, istilahnya RPL, Pak ya, Pak? RPL, rekognisi Atau kuliah atau reguler. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut mendapat gelar insinyur, Iya. itu gelar insinyur sekarang itu gelar profesi dan kita dapatkan di perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi, program profesi insinyur. Iya. Nah, saat ini sudah ada 47 perguruan tinggi di Indonesia yang bekerjasama dengan PI yang menyelenggarakan PSPPI. Nah, mungkin yang ke-8 nanti unsur ya. Amin. Siap. Insya Allah di tahun depan ya, masa baru gitu ya. Nanti Nah, teman-teman terima kasih, Pak. silakan ke unsur gitu ya. Boleh yang Jawa Tengah Selatan. Nah, gitu ya. Jawa Tengah Selatan. Nah, jadi syarat ikut gelar insinyur itu kita memang lulus dari sarjana S1 bidang keteknikan. Nah, salah satunya adalah bidang informatika. Iya, iya, iya. Nah, bidang informatika itu agak unik karena gelar kita kalau dulu itu ada ST, sarjana teknik. Kalau Ya. dia informatika itu di Eskom. bawah fakultas teknik dia ST. Oh iya, iya. Tapi sekarang dengan ada peraturan baru gelarnya Eskom. Harus. Harus Eskom peraturan baru. Artinya di bidang infokom ini Infokom. gelarnya ya Eskom. Eskom, mau dia teknik komputer, sistem informasi, Semua. Eskom. Hmm. Jadi itu masuk ke ranah teknik. Lalu ada juga yang bidang kita itu di bawah MIPA. Jadi gelarnya SSI. Jadi SSI ini masuk ke dalam sarjana sains. Ya. Nah, jadi nanti kalau di PSPPI nanti nggak bisa ikut RPL dia, harus reguler 2 semester. Lalu ada juga yang sarjana terapan, Ya, ya. STRkom gitu ya. Nah itu boleh juga dianggap sarjana teknik, dia boleh ikut RPL. Jadi Eskom sama STRkom itu kalau di PSPI boleh ikut sebagai RPL, rekognisi pekerjaan apa, artinya kalau dia 2 semester PSPPI itu dia bisa 1 semester, yang satu lagi sudah direkognisi. Nah itu nanti dikonvert ke mata kuliah gitu kan. Nah kemudian satu lagi adalah yang pendidikan keteknikan. Nah ini teman-teman yang pendidikan keteknikan itu boleh juga, tapi ada penyetaraan. Contohnya apa bidang keteknikan? Yang vokasi di bidang vokasi masuk di nggak? bidang pendidikan ya, vokasi kan STR Bu. Oh, STM masuk. STR, Ya. ini yang Vokasi dari kan, sekolah bidang pendidikan. Ya, keguruan. keguruan misalkan TP itu ya, teknologi pendidikan. Ya, SPD bidang teknik komputer gitu ya, Ah. SPD bidang apa itu boleh tapi disetarakan. Jadi boleh jadi insinyur gitu. Tapi kalau dia ikut PSPPI dia harus ikut reguler. Artinya dia ikut 2 semester full gitu. Tapi kalau yang tadi Eskom atau udah ST itu bisa ikut RPL. Nah, ini Jadi jelas 1 semester kuliah Iya. reguler, Iya. lalu 1 semester lagi Atau praktek ya. Jadi tidak diakui keinsinyurannya itu. Nah, apa namanya? Proses kuliah itu cuma 2 semester kalau di PSPPI. Nah, nanti undang-undang yang baru itu harus 36 SKS. Nah, ini nanti mungkin RPL-nya bisa teknis yang melaksanakan nanti mungkin di tahun depan akan difitkan ya oleh program studi PSPPI itu gitu. jadi itu kan penyelenggaraannya masing-masing beda kadang ya. Beda. Iya, artinya kan di perguruan tinggi kalau biaya udah urusan masing-masing ya. Iya. Ya kadang-kadang ada yang relatif lah. Ya, itu maksud saya. Nah, Gitu.
Artinya kan masyarakat silahkan Iya. mau ngambil yang Di mana saja. Nah, yang terdekat atau yang terjauh itu urusan masing-masing. Iya, ya. Dan boleh. BK Informatika nggak ngatur harga. Tidak, gitu. tidak. Iya. Kita tidak masuk ke ranah itu. Iya, iya. Kalau Diserahkan itu gitu ya. di perguruan tinggi masing-masing. Jadi unsur buat PPI nanti silahkan Ya, atur ya. silakan. Nanti kalau butuh, kalau di informatika mungkin lah hal-hal yang tim PSPPI yang ada yang ragu terhadap lulusan kita, nah itu bisa diskusi dengan kita di BK Informatika Ya, gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik lagi untuk mendirikan PSPPI kan tetap ada pengawasan dari PPI. Jadi PPI. syarat lahirnya PSPPI itu harus melibatkan PI. Harus ada kerjasama dengan PI. Iya, Jadi iya. PI harus terlibat juga untuk kegiatan di Iya, BK, iya. di PSPPI gitu. PSPPI ini ya. Dan PSPPI juga harus sering diskusi lah kita dengan PI gitu ya. Iya. Ya, Terkait dengan biar BK-BK. tidak lepas dari rule Iya. mungkin kerangka untuk yang sudah ditetapkan. Betul. Nah, uniknya adalah PSPPI itu dia akan menerima dari berbagai lulusan tadi itu, mau teknik sipil masuk PSPPI, mau elektro masuk PSPPI, semuanya masuk di situ gitu ya. Iya. Jadi memang yang pengelolanya itu harus paham semua keunikan masing-masing BK gitu. Nah, makanya ada BK masing-masing, ada 27 tadi 27 gitu ya. saat ini. Bisa aja Iya. bertambah nanti gitu Iya. kan. Jadi memang idealnya ya Pak ya, Iya. idealnya satu universitas itu ya satu PS Seharusnya satu PI gitu ya. satu PSPPI karena dia sudah merangkum semuanya gitu. Betul. Tidak bisa PSPPI di lahir di Fakultas Teknik ini hanya untuk teknik elektro saja. Tidak Nah, bisa. itu Karena mencakup 27 tadi ya. tadi. Oh. Seharusnya menyakup semuanya, kita Jadi, tidak membatasi. kami di Unsur mungkin udah rule-nya udah bener niat awalnya ya. Iya. Perkara nanti yang lain fakultas lain membuat ya itu urusan lain itu ya. Iya, Tapi iya. semoga Pak Rektor paham nanti Iya, ya untuk betul. Ini kebijakan sudah masing-masing kampus. sudah berdiri nih ya Iya. misalkan gitu ya. Iya. Tinggal nginduk aja misal. Betul. Nah, gitu ya. Tinggal teman-teman BK-nya yang di tinggal, situ diajak. tinggal narik aja kan? Iya. Misalkan- Diajak masing-masing BK diajak gitu ya. Iya, iya. Ya ini untuk menegaskan. Siap. Siap. Oke, nah kembali ke BK Informatika. Ya, siap. Jadi harapannya gitu ya ke depan itu ya lulusan informatika ini ya insinyur. Betul, Itu kan maksudnya betul, ya. ya, insinyur. Nah, ini apa Pak? Ini goalnya apa gitu? Mungkin bisa disampaikan Pak Ketua BK ini. Ketua BK Indonesia. Jadi kalau kita melihat inisiasi lahirnya keinsinyuran itu tentu kita menyemangati ya, mengikuti apa yang sudah yang disiapkan dari leluhur kita ya. Kalau kita melihat sejarah insinyur itu sejak tahun 52 Pak. Bagaimana insinyur itu PI itu lahir sejak tahun 52, jadi sudah umur yang sangat panjang gitu ya. Dan dipertegas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu bahwa informatika salah satu bagian dari keinsinyuran itu gitu. Nah, sangat disayangkan kalau hal itu tidak kita manfaatkan ya, bagaimana peran kita di informatika terutama di keinsinyuran ini ya, untuk membantu Indonesia. Jadi PI itu bagaimana membangun Indonesia sebenarnya gitu ya. Karena maju mundurnya sebuah negara itu ternyata satunya seberapa banyak insinyurnya gitu Pak. Dan kita itu masih sedikit sekali insinyur kita gitu dibanding negara-negara lain gitu ya. Maka ini yang jadi beban kita, kenapa kita masih sedikit insinyur tapi negara lain sudah maju karena insinyur gitu. Kalau tadi ceritanya malah Filipina malah mengekspor insinyurnya gitu ya untuk negara lain. Sampai segitunya ya. Segitunya gitu ya. Nah, kita banyak ini lulusan kita udah pada seharusnya bisa insinyur tapi nggak ikut insinyur gitu ya. Nah, bagaimana kita selalu menyemangati ya kawan-kawan agar kita menjadi insinyur, karena begitu sudah jadi insinyur kita harus menjadi kata-kata itu insinyur profesional. Jadi kalau yang satu lagi, jadi kalau dia sudah sarjana itu kan dapat ijazah. Kalau sudah jadi insinyur tidak saja dapat ijazah, sertifikat, dia disumpah Pak. Malah ini ya. Disumpah. Lebih berat gitu ya. Jadi karena tanggung jawabnya itu dengan ke atas gitu ya. Jadi itu salah satu bedanya nanti insinyur itu sumpah, karena nanti punya kode etik ya. Dia bekerja sesuai dengan potensinya, kompetensinya. Nggak boleh bekerja kalau satu kita dapat kerja lu itu bukan bidang kita terima, itu salah. Itu bukan insinyur gitu ya. Insinyur itu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu disumpah gitu. Jadi ada kode etik di insinyur itu harus dipegang kalau kita sudah jadi insinyur. Jadi mungkin itu sejalan dengan menyiapkan SDM khususnya ya kalau BK Informatika ya menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu ya. Jadi menyiapkan insinyur-insinyur ini agar nanti bisa mewujudkan Indonesia
bukan cemas ya, cemas gitu ya. Iya. Jadi langkah-langkahnya ini sudah luar biasa ini ya. Artinya meskipun sudah 6 tahun ya, bukan baru ya Min ya. 6 tahun ya. Iya. Baru mau masuk SD ini, Pak. Iya betul, 6 tahun itu mau bisa baca gitu ya. Sudah bisa baca gitu, tapi belum lancar gitu ya. Nah, terkait dengan tadi Pak, SDM kan saat ini kan kita dituntut untuk kompeten. Kompeten ya. Ya, jadi kurikulum open apa itu OB itu ya. OB. Open base education ya. Ini kan mungkin ada kaitannya ya dengan itu ya. Artinya mahasiswa itu tidak hanya tahu gitu ya. Tapi harus bisa gitu ya kompetennya. Jadi pertanyaannya bukan seberapa tahu, tapi seberapa bisa. Seberapa bisa. Ya, jadi kan kita dituntut ya. Iya. Besok ngajar apa agar mahasiswa itu bisa apa gitu kan, bukan sekedar tahu ya itu ya. Jadi itu kan juga terkait dengan SDM yang harus kita siapkan sekarang untuk ke depan gitu ya. Jadi tren-trennya sekarang apalagi ya generasi milenial itu kan dalam tanda petik nggak semua ya, generasi strawberry kayak macam-macam kayak ya. Untuk menghadapi itu gimana itu? Ya. Jadi memang kita di BK Informatika itu banyak tantangan ya sebenarnya terkait dengan perkembangan saat ini ya, apalagi generasi kita saat ini gitu ya. Nah memang salah satu yang bisa kita upayakan adalah bagaimana merangkul mereka gitu ya. Salah satu sosialisasi ya, sosialisasi arti pentingnya BK Informatika di keinsinyuran. Nah hal yang menarik menurut saya adalah di saat teman-teman ini sudah tamat kuliah, begitu tamat kuliah itu kan mereka sudah berhak untuk ikut insinyur, tapi memang kalau bisa dia bekerja dulu gitu. Jadi nanti tadi ada level keinsinyuran itu di undang-undang setelah tamat itu mereka ikut profesi insinyur dulu. Nah ikut profesi insinyur itu ada pilihan ikut RPL dan reguler. Nah di undang itu setelah dapat insinyur itu baru nanti kita lihat sejauh mana kompetensinya di bidang keinsinyuran itu melalui BK. Jadi BK itu sebenarnya banyak berperan setelah dia mempunyai gelar insinyur. Setelah insinyur baru kita menentukan nanti dia IPP, IPM atau IPU. Nah IPP, IPU itu dilihat yang pertama dari masa kerja. Jadi setelah tamat dia S1 itu bidang keinsinyuran dia kerjakan itu berapa tahun. Misalnya kalau IPP itu biasanya di bawah 3 tahun. Jadi setelah tamat S1 itu masih 3 tahun dia, itu biasanya IPP. Lalu IPM di atasnya lagi 8 tahun gitu ya. Lalu IPU biasanya 15 tahun sejak tamat S1-nya. Dan itu yang kita nilai bidang keinsinyuran, bidang informatikanya. Nah, apa yang kita lihat itu rumusnya ada PQNR rumusnya ya. Melihat apa namanya? Melihat keinsinyuran itu yang pertama dilihat di sisi P-nya. Ini P ngapalan? Apanya? Yang pertama itu mungkin dilihat di tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan proyek yang dia kerjakan, lalu pengalamannya berapa tahun dia gitu ya, lalu nilainya gitu. Misalnya dia jadi leader di situ, lalu dia mengawali ada 10 staff gitu ya, lalu proyek ini bernilai sekian ratus juta atau berapa, dan berapa kali dia mengerjakan itu. Jadi itu juga dilihat. Jadi yang posisi dia leader itu nanti yang mungkin dia jadi IPM atau IPU. Tapi dalam setiap proyek itu dia banyak jadi anggota saja, walaupun dia sudah 15 tahun, itu pasti akan berada di IPP. Jadi ada pengalaman leadernya. Leadernya. Nah, itu juga membedakan kita. Kadang-kadang teman-teman banyak bertanya, apa untungnya kita ikut insinyur gitu ya. Jadi seolah dia harus kalau ikut insinyur tuh dapat sertifikat kayak CCNA, kayak ini. Beda. Jadi kita dari undang-undang kan tadi. Iya, jadi kita itu insinyur profesional. Jadi insinyur profesional itu orang profesional itu pasti dia punya sertifikat. Pasti dia punya. Apa bedanya dengan LSP, Pak? Lembaga sertifikasi profesi. Beda lagi ya? Lembaga sertifikasi ya beda lagi sama kayak tadi. Itu lebih ke kompetensi. Nah, kita lebih mengukur kinerja dia dalam bidang itu gitu ya. Kalau dia jadi leader, dia pasti punya sertifikat apa gitu. Dia jadi mengerjakan apa? Jadi kita melihat pengalaman dia dalam mengerjakan aktivitas bidang keinsinyuran. Jadi pengalamannya, masa kerjanya, dan tingkat kesulitannya gitu. Nah, itu yang dilihat. Maka ada yang IPU itu memang dia sudah banyak mengerjakan proyek-proyek besar gitu ya. Dia sudah punya pengalaman dan dia sudah punya kompetensi di situ.
Jadi secara profesional dia punya sertifikat tadi itu. Iya. Jadi bukan mencari sertifikat di BK gitu ya. Jadi kita malah melihat seberapa banyak sertifikat yang dimiliki, baru dikasih itu. baru dapat itu gitu ya. Iya. Jadi kan kadang-kadang itu yang sering banyak ini. Keliru. Iya. Nanti ikut BK saya dapat sertifikat apa gitu. Beda gitu ya. Beda dengan kompetensi LSP, kompetensi profesi Iya. untuk keahlian. Keahlian. Nah, itu beda. Jadi kita lebih ke profesional dia dalam bekerja dengan memanfaatkan keahliannya tadi itu gitu. Lama juga ya Pak, sampai bisa nunggu berapa? 15 tahun. 15 tahun ya kan kita kan sebenarnya udah lebih 15 tahun. Iya, makanya kan kalau yang ini kan yang dosen-dosen dulu banyak Iya. kan ya. Mungkin mindsetnya teman-teman yang belum lulus mungkin belum enggak ya. Ya Artinya belum, Pak. baru yang dosen-dosennya dulu gitu ya untuk di apa namanya masuk mendapatkan tadi ya ke gelar Tapi teman-teman yang baru boleh lebih bagus sih dari awal dia sudah paham. Iya. Kalau kita kan udah kalau yang baru kan tetap reguler tadi. reguler ya, Nah, reguler. reguler ya dilalui gitu ya. Dilewati gitu ya. Lewati IPP, IPM, IPU IPU. itu. Nah, Ya. nanti setelah itu Nah. insinyurnya dulu baru dapat itu. Jadi kalau sekarang iya, itu, awalnya insinyur dulu. insinyur dulu gitu. Insinyur itu melekat selamanya. Selamanya. Jadi gelar insinyur itu dikeluarkan oleh PSPBI kan perguruan tinggi. Oke. Terdaftar di PD Dikti. Ya. Dan gelar insinyur itu berlaku seumur hidup. Hidup. Terus Ah. kalau yang IPP, IPM, IPU, IPU itu ada masa berlakunya. masa berlaku. Masa berlakunya itu 5 tahun. Sejak diterbitkan nanti 5 tahun. Ujian lagi. Tidak, nanti ada namanya PKB. PKB. PKB itu maksudnya perkembangan keberlanjutannya itu ada setiap kita punya apa di masukan ini kita lagi Monitoring ya, akan istilahnya. bikin apa namanya Evaluasi. ya. Jadi ada sebuah sistem yang akan dibangun Iya, iya, untuk iya. melaporkan bahwa dia masih konsisten di bidangnya gitu ya. Iya. Kalau informatika masih informatika, ya artinya dia masih ada ikut pelatihan. Selama setahun itu dia ikut pelatihan informatika Iya, apa saja, betul. ikut seminar apa saja, dia jadi narasumber apa saja. Iya, iya, Nah, iya. dia mengerjakan proyek apa saja itu dilaporkan dan nanti bisa diperpanjang. Jadi keahliannya terjaga, Terjaga. lah. Artinya Jadi- BK Informatika itu melihat performan Hmm. SDM atau yang punya gelar tadi itu Dipantau, ada, gitu ya. dipantau, ada dashboard nanti istilahnya lah ya. Namanya PKB namanya. Ah, Lupa saya kepanjangannya. PKB. Oh, Pokoknya untuk berlanjutannya gitu. ya. iya, lanjutannya yang untuk masing-masing yang punya gelar tadi ya, Nah, betul. yang 5 tahun. Kalau insinyur kan nggak usah ya. Ya. Tapi kan ada ini ya untuk ngecek dia itu sudah punya profesi itu kan ada ya. Ada di- istilah ada di namanya website. nomor apa namanya? Ada KTA. KTA. Kartu tanda Ya anggota itu PI. udah bisa dicek semua ya. Kartu tanda anggota PI nanti teman-teman pokoknya udah tamat S1 bisa jadi anggota PI, daftar di Simponi PI ID. Jadi sebenarnya gampang itu Pak. Simponi. Kebijakan kampus, Kerjaan. mahasiswa S1 lulus Didaftar. wajib. Nah misalkan kalau mau ini ya, Iya. misalkan unsur nanti pertama kan memulai lah gitu ya. S1 Jadi insinyur, jadi entah anggota PI informatika, gitu ya. entah sipil, ya entah Semuanya, elektro, yang teknik. geologi gitu ya, langsung. Masuk. Nah, gitu ya. Silakan didaftarkan. Itu tinggal diatur lah, gitu ya. Itu akan lebih baik mungkin ya Pak. Ya, tapi Daripada- jangan lupa disarankan ikut PSPPI. Oh iya. Jangan jadi syarat kita pertama jadi anggota PI dulu, Iya. atau sambil jalan jadi ikut PSPPI-nya. ikut PSPPI Ya, dulu. itu yang ditarget sebenarnya itunya ya. Ya, Karena kita buat program studi ini kan. Hmm. Artinya kalau kita pikir-pikir kayak mungkin di sekolah di mungkin di hukum itu notaris itu ya. Hampir sama mungkin ya Pak, sekolah Ya, lagi di gitu sekolah, ya. ya. Karena program studi juga kan. Betul. Gitu. Akuntansi juga seperti itu, apoteker dan sebagainya kan punya seperti itu juga. Iya, iya. Jadi memang harapannya pemerintah ini akan memberikan banyak kesempatan ya Betul. untuk mengupgrade keilmuannya, Keilmuan, kompetensi SDM ya. Iya. Ya, kemudian kalau kita kaitkan dengan Pak IP ini juga aktif luar biasa di namanya apa IAII Pak ya. Iya, Ya. Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Dan Mas sekarang udah IAI Nusantara. Ya kemarin di Cirebon ya. Di Cirebon. Ya, dan saya juga termasuk pendiri. Pendiri. Yang pun Perlu nih ya, salah satu gitu ya di Indonesia gitu Ini ya. suhu saya ini. Jadi harapannya ini luar biasa, gayung bersambut lah ya. Betul. Jadi memang inilah kadang
awal kita mendirikan itu dulu memang masih apa ya istilahnya mau dikemanakan ini ya, gitu ya. Ternyata banyak ya kan, ada Aptikom, ada Indojais, ada IAI, perannya masing-masing dan luar biasa, artinya saling berkolaborasi. Jadi bukan saingan ya. Masalahnya kalau informatika itu 4L Pak, lu lagi. Kalau organisasinya banyak dia juga ya. Iya, tapi harapannya kita terus ya, ketika kita regenerasi, mengupgrade apa teman-teman yang lain gitu ya. Kita itu sebenarnya lebih pada menyemangati gitu ya. Nah, menyemangati. Agar jangan lulu lagi gitu ya. Iya, laginya yang lain gitu ya. Di layer kita mungkin di layer keempat ketiga nih Pak. Dulu layer awal kan guru-guru kita ada Prof. Suryo Goritno, ada Prof. Uco, ada Prof. Marsudi, Prof. Eko gitu ya, Prof. Iping almarhum gitu ya. Ini luar biasa beliau meletakkan fondasi informatika, ilmu komputer di Indonesia. Ada Prof. Hartati gitu ya. Jadi harapannya IAI ke depan ini mungkin bisa sedikit spill bisa di ini ketuanya sorry. Nggak apa-apa. Jadi kan salah satu ketua, wakil ketua. Jadi IAI itu memang lahir dari ide teman-teman yang selalu biasa, Prof. Iping waktu itu ya, Prof. Eko, Indrajit dan teman-teman di tahun 2015 kalau saya nggak salah ya lahirnya. Launching di Widyatama Bandung waktu itu ya. Nah itu jadi kita tentu melanjutkan gitu ya, karena jangan lupa dulu Pak, ketua pertamanya Pak Bambang. Ketua pertama Pak Bambang Deha, nyebutnya Bambang Deha gitu ya. Itu sama-sama saya. Coklat. Sama Klaten. Pak Bambang sebenarnya yang tidak kita lupakan Pak. Betul, karena memang yang sangat menginspirasi waktu saya diajak waktu itu gitu ya. Oh gitu ya. Ayo ikut bantu saya di IAI. Iya. Dan jadi DPW silakan berkreativitas itu. Ini yang saya dia beri keleluasan kita di DPW, saya waktu itu DPW Sumbar, silakan berkreativitas. Itu yang menarik saya waktu itu gitu ya, sehingga lahir jurnal. Nah, ini jurnal Resti, luar biasa. Sinta 2 gitu ya. Sinta 2 ya Pak ya. Sinta 2 ini lagi. Promosi apa Pak? Ada jurnal Resti bidang informatika Sinta 2 dari Ikatan Informatika. Sekarang lagi proses diskopus sama Web of Science. Web of Science sudah lolos 1 tahap nih, ada 3 tahap nih mudah-mudahan lolos ke tahap ketiga gitu ya. Lalu kita juga rutin mengadakan seminar sistem informasi Sismotek yang itu per tahunan ya Pak? Per tahun. Ini yang kita lakukan, kita coba buat dari awalnya walaupun dari Sumatera Barat awalnya, tapi sekarang kita ingin itu di tingkat pusat gitu. Jadi agenda itu jangan agenda di Sumatera Barat. Ini IAI gitu. Jadi kita mikirnya IAI jangan DPW Sumbar gitu ya. Jangan lebih besar gitu ya. Kemanfaatannya ya. Kemanfaatan lebih luas gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sudah di IAI itu sudah ada 4 jurnal ya. 4 jurnal. Resti, lalu ada Joset namanya. Ada Jam Tekno. Nah, satu lagi ini masih antara jalan tidak nih, masih proses bidang pendidikan. Pengabdiannya ada juga, jurnal pengabdian atau Jam Tekno itu. Yang Jam Tekno itu jurnal Abdimas Teknologi. Jadi Abdimas bidang teknologi informasi gitu. Iya. Ada 3 yang ready, satu lagi belum siap sepertinya. Jurnal pendidikan bidang informatika. Gitu. Jadi memang kegiatan IAI ini kan semakin istilahnya solid lah ya. Harapannya kan memang untuk kebermanfaatan. Sekarang kita ketuanya Pak Har. Ini yang lupa nih Pak Har. Pak Kribu. Dia sering dipanggil Pak Kribu. Salam untuk Pak Kribu dari NH Podcast. Suatu saat bisa datang ke NH Podcast. Ini sementara diwakili dulu beliaunya Pak Epi gitu ya. Kalau di IAI pusatnya saya sebagai direktur publikasi. Luar biasa, sudah terbukti Sinta 2. Namanya jurnal Resti. Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Sudah jelas ya, memang untuk jurnal-jurnal artikel di bidang infokom lah gitu ya. Ya, jadi semoga harapannya memang semakin banyak lah kontribusi kita gitu ya, untuk apapun lah di organisasi apapun lah, harapannya bisa kolaborasi, tidak segmen khusus gitu ya. Nah, ini juga menarik adalah IAI itulah yang melahirkan BK Informatika. Nah, jadi IAI itu bidannya. Betul. Bidannya. Ya, Jadi
BK Informatika nggak bisa lahir sendiri tanpa ada organisasi di belakangnya. Nah. Dan organisasi yang belakang itu adalah organisasi profesi Iya. Ikatan Informatika. Dan itu ketuanya Pak Bambang. Pak Di Bambang. masa Pak Bambang waktu itu. Lahirnya BK itu masih Ya, Pak Bambang Pak ya? Bambang. Jadi itu Masya Allah. ide luar biasa dari Pak Bambang. Saya juga nggak tahu didapat dari mana waktu itu. Gitu ya. Kita support sehingga waktu itu di sekitar tahun 2017 kita dikumpulkan di Bandung. Saya masih ingat tuh tanggal 17-18 Iya, di iya. Hotel Aston Tropicana dekat Ciwol itu. Masih ingat saya dikumpul di situ 30-an kami. Lalu kami ikut sertifikasi LSKI gitu ya, kompetensi IAI PI, sehingga kita ada 30-an mendapat gelar IPM. Masya Allah. Dengan IPM lah ya. hari itu dalam kegiatan LSKI Lokakarya itu Lokakarya sertifikat insinyur profesional itu kita dapat IPM. Nah di situ saya ketemu Prof Marsudi, ketemu Insap, Prof Insap. Prof Itu Insap. pertemuan di situ. Selama ini baca buku beliau aja gitu. Masya Allah. Ketemu Prof Insap itu 2017. Jadi Waktu kami- awal mula karir di situ ya. Betul. Pak Epi ya. Saya dapatnya IPM, beliau IPU. Profesor IPU gitu ya. Iya, iya. Jadi teman-teman dapat IPM. Nah setelah itu baru kita inisiasi untuk mengusulkan pembentukan BK Informatika. Jadi Maret 2017 kita mengadakan LSKI, lalu nanti adakan konvensi, lalu mengusulkan ke PI untuk pembentukan BK Informatika. Nah dasar kita BK Informatika itu tadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 di cakupan keilmuan di pasal 5 kalau nggak salah itu ada bidang teknik industri. Nah di PP-nya PP 25 tahun 2019 Iya. itu dijelaskan yang teknik industri itu apa saja. Iya. Ada elektro, ada semuanya di situ. Salah satunya ada teknik informatika. Nah itulah kenapa kita ada dasar untuk melahirkan BK. teknik informatika itu sebagai BK di Iya, iya. PI. Dasarnya kuat gitu. Iya. Jadi jangan ada lagi yang meragukan bahwa informatika itu bukan insinyur gitu ya. Nah, itu. Jangan dipertanya lagi, sudah jelas ya. Sudah jelas undang-undang gitu ya. Undang-undang dan dipertegas dengan PP gitu. Ini udah kuat gitu ya. Dan didorong dengan jangan lupa ini IAI-nya IAI. tanpa IAI nggak ada BK kan Pak? Jadi artinya kan? Bidannya itu Iya. yang melahirkan gitu. Ya, makanya untung saya angkat itu tadi ya. Kalau Betul. tadi kita mengawali dengan BK Informatika, kita mengakhiri dengan IAI. Iya, iya. Oke, semoga luar biasa kiprah IAI Siap, dan siap. juga untuk BK untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Siap. Terima kasih Pak Epi sudah datang di Enda Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kebetulan nih kami alumni Lemhanas. Nah, sama-sama ini ya. Jadi kita satu ikatan. Ikatan. Terima kasih. Ikapnas. Ikapnas. Ikatan Keluarga Besar Lemhanas.